Oke semuanya, balik lagi bareng gua ya, Andrit Yamesa. Kayaknya udah lama banget gua nggak buat eh, konten belajar bareng di Grasshopper dan Rhinoceros. Jadi ya kali ini let's be back again gitu ya. Mari kita buat lagi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat gitu kan. Nah jadi yang pengen kita buat sekarang itu adalah sebuah fasad, modular fasad ya, modular fasad yang kayak di awal tadi. Nah itu tuh kalau gua nggak salah itu adalah Embassy London gitu ya. Jadi gedung kedutaan Amerika Serikat di London. Nah, jadi ya bagus ya fasadnya. Jadi itu akan kita coba model dengan Rhinoceros dan bantuan Grasshopper tentunya. Jadi di video kali ini tuh kita akan berkenalan dengan yang namanya dispatch ya. Atau dispatch lah kita baca ya, Indonesia ya, Inggris Indonesia gitu ya. Jadi dispatch sebuah komponen di Grasshopper namanya itu dispatch yang gunanya itu adalah untuk membagi data menjadi dua list. Artinya membuat data menjadi dua ya. Ada yang list A sama list B. Contohnya misal gini ya, misal ada sebuah himpunan bilangan 1 sampai 10. Jadi dengan menggunakan dispatch kita bisa menseleksi atau membagi 1 sampai 10 tersebut menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. List A-nya bilangan genap dan list B-nya itu bilangan ganjil. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi membuat data menjadi dua cabang gitu ya dengan pattern atau pola tertentu. Nah, itu dispatch. Pokoknya lu lihat aja nanti, teman-teman lihat aja nanti bagaimana penggunaan dispatch ya. Intinya ya gitu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita jump to workspace di Rhinoceros kita. Let's go. Nah, sekarang gue udah berada di workspace Rhinoceros kita ya. Sekarang lagi kosong dan gak ada apa-apa ya tentunya. Sekarang kita langsung masuk aja ke Grasshopper. Klik Grasshopper di sini. Oke, udah gue buka tadi ya. Nah, ini BTW script atau algoritma yang udah gue buat tadi. Nah, bagaimana cara membuat modular fasad kayak di awal tadi ya. Pertama-tama kita butuh yang namanya sebuah surface ya. Kita buat dulu surface. Cara buat surface ya kayak biasa. Kita buat surface. Tekan shift untuk mengaktifin ortonya. Proyeksi ortogonal. Oke, sekarang kita udah punya surface dan sekarang kita masuk ke Grasshopper. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin adalah input si surface ini ke dalam Grasshopper kita. Caranya ya, panggilannya komponen surface. Yang cara klik 2 kali di kanvas Grasshopper kalian dan ketik aja surface gitu ya. Oke, surface. Nah, kita udah punya surface. Habis itu klik kanan seperti biasa di komponennya set one surface. Terus klik si surface-nya. Habis itu, nah, hal yang perlu teman-teman ingat adalah saat menggunakan Grasshopper jangan sampai data di Rhinoceros-nya kalian hapus gitu ya. Jadi kalau dalam kasus sekarang jangan sampai si surface yang ada di Rhinoceros ini kalian hapus, nanti bakalan merah gitu ya. Misalnya ini gue hapus, nah ini bakalan hilang gitu ya. Advanced surface could not be found. Jadi dia si komponen surface nggak menemukan si surface-nya. Jadi jangan sampai dihapus. Nah, caranya bisa gimana caranya kalau kita mau tetap hapus tapi dia tetap ada di Grasshopper, itu kalian tinggal klik kanan di komponen surface-nya. Dan kalian bisa lihat di sini ada yang namanya internalize data. Nah, klik aja internalize data. Nah, otomatis sekarang surface kalian sudah berada di Grasshopper dan ini surface di Rhinoceros kalian bisa hapus. Dan boom, dia nggak bakalan hilang gitu ya. Oke. Nah, sekarang
bagi kalian yang belum download Lunchbox, ya kalian download dulu Lunchbox di Food for Rhino karena kita butuh Lunchbox sekarang. Kita pergi ke tab Lunchbox dan pilih ini Hexagon Cells. Dan sebelum itu kita nggak apa-apa, kita input surface ke surface, dan ini U dan V division ya kayak biasa. Kalian bisa masukin angka 1 sampai 20 misalnya ya. Jadi kalau mau buat 1 sampai 20 di number slider itu kayak biasa klik 2 kali di canvas grasshopper, ketik 1 titik 2 kali. Titik 2 kali itu artinya sampai gitu ya. Jadi 1 sampai 20 misalnya. Jadi 1.20 gitu. Oke. Gua copy. Dan sekarang gua input ini ke U, ini ke V. Dan gua ubah sekarang sesuaiin aja, mungkin ini 18 atau 16. Ini menjadi apa ya? Oke. Kayaknya udah cukup. Nanti bisa kita lihat hasilnya dulu. Nah, sekarang yang perlu kalian ubah di hexagon cells ini itu adalah T parameternya, parameter T-nya. Jadi sebuah parameter value to transform hexagon angle gitu ya. Jadi untuk mengubah angle dari hexagonnya, jadi sudut dari hexagonnya. Nah, secara default itu nilainya adalah 0,25. Nah, kalian bisa masukin atau input number slider di sini, klik 2 kali, dan input number slider itu dari 0 ke 1. Jadi 1.2 kali 1.00. Oke. Nah, sekarang lu lihat kalau T parameternya itu 0, dia bakalan ini ya, kaku banget si hexagon cells kita. Nah, ini bisa kita atur ya dengan menggeser number slider ini. Oke. Kalian bisa lihat tuh ya. Nah. Oke. Kira-kira kayak gini. Nah, jadi udah menjadi seperti ini. Hal yang sekarang kita mau lakuin adalah ubah pola zigzag ini. Ini kan zigzagnya horizontal gitu ya. Sekarang kita perlu ubah zigzag itu menjadi vertikal, karena itu yang bakalan kita ubah menjadi modular fasad nantinya. Nah, jadi caranya adalah pergi ke utility. Di sini kalian bisa lihat di sini di Lunchbox kalian. Di sini ada yang namanya reverse surface direction. Jadi mereverse surface kita, arah surface-nya gitu ya. Jadi panggil komponen tersebut. Di sini dia minta surface. Jadi mana nih surface yang mau di reverse arahnya gitu ya. Masukin surface lu yang tadi. Dan ini masukin ke sini. Oke. Dan sekarang masih belum terjadi apa-apa gitu ya. Karena kenapa? Kalian bisa pergi ke di sini yang namanya reverse option. Nah, kalian bisa lihat, letakin aja pointer kalian di sini. Nah, dia akan ngasih tahu kita. Kalian bisa lihat keterangan di bawah. 0 sama dengan do nothing. 1 kalau kalian kita input number slider 1 itu reverse-nya U aja, garis atau ya garis U aja. Dan kalau kita input number slider 2, reverse-nya itu nilai V-nya saja. Dan kalau 3 itu reverse-nya adalah garis U dan V-nya. Jadi sekarang kita butuh reverse-nya itu adalah reverse garis U dan V. Jadi artinya kita nge-reverse kedua garis tersebut, yaitu U dan V. Nah, caranya kalian bisa tinggal masukin aja di sini number slider, klik 2 kali, ketik 3. Nah otomatis si surface kita sudah reverse arahnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat lah perbedaannya gitu ya. Kalau ini di 0 ya akan balik seperti semula karena do nothing tadi optionnya. Kalau 1
ya 3 akan seperti ini. Oke. Atau cara lainnya kalau teman-teman nggak mau dengan menggunakan number slider, caranya bisa klik kanan saja di bagian sini, letakin pointer kalian di sini, klik kanan dan set integer. Ini secara default 0 kan ya. Jadi ubah aja ke 3 dan buat commit change. Oke. Sekarang bisa kalian atur lagi gimana bagusnya gitu ya. Oke. Bisa preview off aja. Nah sekarang jadi hal yang mau kita lakuin itu adalah kalian bisa lihat ada pola di sini ya, pattern di sini. Jadi pattern yang kayak apa sih ini ya? Kayak segi, bukan trapesium tapi digabung dua kayak gitu ya, kebalik kayak gitu. Nah, kita butuh pola ini untuk dijadiin modular fasad yang kayak di awal tadi. Jadi sekarang kita mau ambil si gabungan dari trapesium ini aja. Jadi ini di sudut-sudut ini bakalan kita buang. Ya, ini contohnya bakalan kita buang. Caranya gimana? Sorry, tunggu. Kita pergi ke curve. Oke, pergi ke curve. Oke. Sekarang kita lihat, coba kita lihat panel dulu. Oke. Nah, sekarang kita explode nih si sorry. Sekarang kita explode nih si hexagon cells ini. Jadi kita panggil komponen explode. Oke. Explode. Nah, sekarang kita coba lihat di panels. Oke. Nah, ini secara otomatis sebenarnya si pola kalian ini, pattern yang sedang teman-teman lihat ini sudah ke explode. Jadi si bentuk dari gabungan trapesium yang kegabung ini sebenarnya udah terexplode menjadi beberapa garis gitu ya. Nah, kalau kita lihat list length di sini, kalian coba panggil list length. Kalian connect ke panel. Teman-teman bisa lihat di sini akan menghasilkan data bercabang gitu ya. Jadi data bercabang ada yang anggotanya 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini maksudnya adalah, jadi kenapa ada 5, kenapa ada 4, kenapa ada 6 gitu ya. Ini maksudnya adalah kalian bisa fokus ke pointer gua. Nah, yang 6 tadi, kita kan tadi udah explode ya si bentukan trapesium ini, gabungan dari trapesium ini udah kita explode sebelumnya gitu kan. Nah, kenapa datanya itu ada 4, kenapa ada 5, kenapa ada 6? Itu karena ada beberapa bentuk pattern yang tidak sempurna. Nah, yang 6 itu adalah yang ini nih. Garis 1. Jadi garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Jadi makanya ada sebuah data yang anggotanya itu ada 6. Itu tuh berarti bentukan sempurna dari si bentukan trapesium kita ini. Jadi garis 1. Jadi maksudnya adalah kenapa ada 6 anggota? Itu maksudnya ada 6 garis karena kita udah explode gitu ya. Jadi ada garis 1, ada garis 2, ada garis 3, garis 4, garis 5, garis 6. Nah, kenapa ada 5? Kalian teman-teman bisa lihat di atas nih, di ujung. Itu bentukannya nggak sempurna gitu ya. Kan sempurnanya itu kayak gini ya. Gitu ya. Nah, ini bagian atas nggak sempurna nih. Jadi ini nggak sempurna si bentukan trapesiumnya. Makanya hanya 5 anggotanya. Mana anggota yang 5 tersebut ya? Itu adalah garis 1, garis 2, garis 4, garis 5. Makanya dia menjadi data bercabang. Begitu juga kayak gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya jika kita lihat di list length sekarang, kita lihat di panel nih,
dia menjadi data bercabang karena kita udah explode tadi, dia menjadi data bercabang yang anggotanya itu ada anggota 4, anggota 5, ada anggota yang 6. Kalau teman-teman lihat di sini, oke. Draw tree ini ya, nama komponennya param viewers. Nah, dia ngasih tahu kita nih, jadi data ini terdiri dari 143 cabang dengan setiap anggotanya itu, oh bukan ini, sorry, ini ya. Nah, dia ngasih tahu kita data with 143 branch, artinya data ini terdiri dari 143 cabang yang setiap cabangnya itu ada anggota yang berbeda-beda. Ada yang noun-nya 4, ada yang noun-nya 5, dan ada yang noun-nya 6. Noun yang 6 adalah, atau anggota yang 6 adalah bentukan sempurna dari trapesium, gabungan trapesium ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 5 adalah bagian ini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan yang 4 itu adalah bagian di sudut ini, 1, 2, 3, 4. Oke, gitu ya. Nah, sekarang karena kita mau ambil yang bentukan sempurna dari trapesiumnya, berarti kita butuh yang data dengan cabang data yang anggotanya itu 6, bukan 4, bukan 5 gitu ya. Jadi yang anggotanya 6 gitu ya, yang anggotanya 6. Karena kita butuh bentukan pattern atau pola yang sempurna. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan dispatch tadi. Nah, makanya gue bilang dispatch itu adalah untuk membagi data menjadi dua cabang gitu ya, menjadi dua arah gitu ya. Teman-teman bisa klik 2 kali di canvas Grasshopper-nya, ketik aja dispatch. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat logonya kan gitu ya, dia membuat persimpangan data gitu ya. Jadi si data ini diubahnya menjadi list A dan list B gitu ya. Gitu ya. Terus kita udah punya dispatch, dia butuh list dan dispatch pattern di sini. Nah, kita masukin ke list ini ke sini. Nah, dispatch the item in a list into to target list gitu ya. Jadi dia akan membuat si list itu menjadi dua cabang data dengan penandanya itu satu cabang bernilai true dan cabang lain bernilai false, true and false. Jadi list A itu bernilai true dan list B itu bernilai false. Nah, artinya sekarang ini bisa kita gunain nih untuk ambil si pattern ini untuk menseleksi pattern yang sempurna doang. Artinya kita membagi seluruh list ini, seluruh data ini atau seluruh bentukan ini menjadi dua cabang. Yang list A-nya adalah bentukan sempurna dari pattern ini, jadi bentukan sempurna dari gabungan trapesium ini itu untuk list A. Sedangkan untuk list B-nya adalah selain yang sempurna. Artinya di list A nantinya adalah data cabang dengan anggota yang 6, dan di list B nanti adalah anggota cabang yang 4 dan 5 tadi. Artinya yang selain 6, artinya yang selain pattern yang sempurna ini. Oke, gitu ya. Kalau nggak ngerti silahkan drop aja nanti pertanyaannya di komen gitu ya. Nah, sekarang di sini ada yang namanya dispatch pattern. Nah, teman-teman bisa lihat ada keterangannya di situ, ada two locally defined value, true and false gitu ya, true false. Jadi artinya list A ini bernilai true, list B ini bernilai false. Jadi dia membagi data dengan penandanya itu satu data bernilai true dan satu data bernilai false, dan cabang yang lain bernilai false gitu ya. Nah, gimana caranya supaya si dispatch ini tahu apa yang kita maksud gitu ya? Kita bisa menggunakan yang namanya operasi matematika sederhana di sini yang namanya equality. Oke, teman-teman bisa pergi ke ini mathematics math tab math.
Dan ini ada operators, pergi ke equality di sini. Oke, equality. Nah, jadi equality inilah yang nanti bakalan ngasih tahu si dispatch ini, si dispatch pattern ini, bahwa yang kita pengen seleksi menjadi true adalah yang bentuk sempurna dari pattern ini, dan yang bernilai false selain itu. Artinya kita masukin dulu ini. Oke, sorry, gue lihat dulu ke atas. Kita input list length ini ke first number. Nah, second number di sini kita masukin 6. Kenapa 6? Ya karena yang ini tadi yang ini tadi. Karena yang noun-nya 6 itu kan yang bentukannya yang sempurna tadi. Sekarang kan kita pengen ngambil yang bentukan sempurna aja. Berarti kita masukin 6, makanya kita masukin number slider yang 6 di sini. Karena kita mau menseleksi data menjadi yang terambil itu yang bernilai true adalah yang 6 dan yang bernilai false selain 6, artinya 4 dan 5. Kalau teman-teman lihat di panels di sini equality, nah dia akan bernilai, nah di sini ada nilai false 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 false, true 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 true. Nah, yang true ini maksudnya adalah cabang data yang bernilai 6 tadi. Dan yang false itu adalah selain 6. Artinya yang true adalah pattern yang sempurna dari gabungan dua trapesium ini. Dan yang false itu adalah selain itu. Artinya yang di ujung sini, yang di sudut sini gitu ya. Nah, kalau udah equality ini input ke dispatch pattern. Dan list A, di list A ini kita panggil komponen curve, input ini ke sini, dan ini bisa kita matiin. Oke, sorry, ternyata ada sedikit kesalahan. Jadi gue lupa. Ini teman-teman bisa lihat ya. Dia di sini ada perbedaan kabel di sini ya. Satu kabelnya itu kabel solid dan satu putus-putus. Artinya ini data bercabang. Kita butuh mengubahnya menjadi data berkelompok dulu. Caranya adalah flatten tree. Klik 2 kali. Panggil flatten tree. Flatten tree ini adalah mengubah data bercabang menjadi data berkelompok atau data tunggal gitu ya. Oke. Baru curve. Oke. Sekarang teman-teman lihat. Nah, perbedaannya gitu ya. Ini yang sebelum di dispatch gitu ya. Ini yang sebelum list A, artinya keseluruhan list. Dan ketika gua preview off ini, nah yang terseleksi sekarang itu hanya bentukan yang sempurna dari pattern ini. Kalau di ujung-ujungnya dibuang gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Oke. Nah, udah kelihatan nih dikit bentuknya dari modular fasad kita. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah ini bisa kita dulu. Langkah selanjutnya adalah sekarang langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa fokus ke satu ini dulu misalnya. Sekarang kita bakalan buat di setiap pattern ini, di setiap bentuk ini berapa ya? 9 titik gitu ya. Jadi titik di sini 1, titik di sini 2, titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan di tengah sini 9. Jadi kita mau buat 9 titik di bentukan ini. Nah, caranya adalah kita explode lagi. Explode si curve ini. Explode. Nah, teman-teman sekarang udah lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Nah, sekarang berarti kita butuh di tengah-tengahnya nih sekarang, di tengah-tengah dari antara dua titik ini. Jadi di sini 1 titik, di sini 1 titik, dan di sini 1 titik.
Caranya itu kita bisa menggunakan yang namanya point on surface. Point on curve. Komponen point on curve. Karena kita mau titik-titiknya itu di tengah, jadi kita ya 0,5. Kalau 0 itu titiknya di ujung yang sebelah kiri, kalau di 1 itu titiknya di ujung sebelah kanan. Karena kita mau tidak tengah, ya kita input nilai menjadi 0,5. Oke. Tunggu. Nah, sekarang kita bakalan, teman-teman udah bisa lihat titiknya di pola ini ya, pattern ini, bentuk ini. Sekarang kita mau menghubungkan titik ini menjadi, sehingga dia menjadi sebuah garis. Jadi titik ini ke sini menjadi sebuah garis, titik ini ke sini menjadi sebuah garis, titik ini di sini menjadi sebuah garis gitu ya. Caranya itu kita bisa menggunakan list item dulu, list item. Nah, si explode dia akan ada dua keluaran di sini atau output gitu ya. Ada outputnya itu berupa segmen, ada yang vertical, vertices gitu ya, sorry, vertices ini titik simpul. Nah, segmen ini maksudnya adalah, jadi si bentukan trapesium yang ini, pattern ini dibagi menjadi 6 segmen yang kayak tadi. Jadi segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, segmen 5, segmen 6. Sedangkan vertices ini adalah titik simpul. Jadi titik simpul ini ya ada 6 juga. Jadi titik simpul 1, titik simpul 2, titik simpul 3, titik simpul 4, titik simpul 5, dan titik simpul 6. Jadi kita bakalan menghubungkan setiap titik simpul yang ada di bentukan ini menjadi sebuah garis. Jadi titik simpul 1 kita hubungkan ke titik simpul 2 sehingga dia menjadi garis nantinya. Titik simpul 3 kita hubungkan ke titik simpul 6, titik simpul 4 ke titik simpul 5 gitu ya. Nah, sekarang susahnya adalah karena secara bersama-sama nih. Nah, gampangnya kita buat satu dulu. Di pattern ini aja misalnya. Nah, caranya kita masukin dulu list item di sini. List item lagi ya. List item masukin ini ke sini dan input ini ke sini. Ini supaya mudah ya. Jadi ini nggak harus sebenarnya, tapi supaya mudah kita buat satu dulu. Jadi baru nanti di semua ini kita aplikasikan gitu ya. Sekarang baru masukin verticals ini, karena kita mau ambil titik simpulnya ini, masukin verticals atau vertices ini ke list. Oke. Nah, sekarang list yang kita terseleksi yang hijau cuma satu nih. Nah, cara nambahinnya adalah teman-teman zoom in ke sini. Teman-teman bisa lihat tanda tambah di sini. Tambah aja 1. Dia akan nambah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita udah punya semua titik simpulnya. Jadi ini titik simpul 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang supaya mudah gue matiin dulu nih. Oke. Sekarang kita hubungkan ini menjadi garis. 3 garis horizontal gitu ya. Pertama kita butuh line, tentu saja line start point ini I ke sini. Oke, kita udah punya line. Ini juga 2, berarti ini 2, 3, 4 vertikal 5. Oke, 2 ke 5 dan 3 sama 4.
Oke, sekarang kita udah punya titik atau garis horizontalnya. Sekarang yang kita butuhin adalah titik di tengah-tengah garis ini. Caranya ya yang tadi, point on curve tadi. Kita masukin point on curve. Oke, udah lihat di tengah ini ya, ada titik. Oke, kita buat satu dulu, nanti kita tinggal copy. Oke. Nah, sekarang ini, si titik ini, bakalan kita move. Oke, bakalan kita move. Move-nya kemana? Move-nya itu ke arah Y. Move-nya ke arah Y, cuman nilainya diminuskan gitu ya, supaya si titiknya itu arahnya ke sini nih, ke bawah sini. Ya, ke depan sini gitu ya. Caranya ya sama, kita masukin point on curve ini ke geometri. Ubah motionnya itu tentu Y direction, unit Y. Oke, sekarang teman-teman udah lihat ada titik satu lagi di sini. Tapi si titiknya malah ke arah ke belakangnya gitu ya. Kita mau arah arah sebaliknya pengennya gitu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan nilai negatif di sini. Teman-teman klik kanan di sini. Set expression. Jadi kita masukin rumus di sini. Minus X. X ini maksudnya adalah nilai X. Jadi nilai si number slidernya nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin si nilai X. Nilai X ya terserah kita. Kalau gue sekarang 0 sampai 1,5. Ya, ini sebenarnya terserah teman-teman ya. Menyesuaikan aja bagaimana bagusnya gitu ya. Oke. Sekarang kita mau buat semacam segitiga di sini dengan menggunakan polyline. Masukin komponen polyline, panggil komponen polyline. Oke. Di sini polyline minta titik simpulnya mana nih? Nah, kita masukin titik simpulnya ini ke sini. Terus si geometri ini tekan shift supaya dia bisa ini ya, supaya bisa gabung gitu ya. Nah, yang terakhir ya yang ini berarti tekan shift lagi. Sekarang teman-teman udah punya segitiga. Nah, lakukan hal yang sama di kedua garis horizontal ini. Caranya ya tinggal copy aja. Tinggal copy aja garis ini. Oke. Ini masukin ke line. Nah, kenapa terjadi kayak gitu? Karena kita titik simpulnya itu salah. Sekarang mari kita perbaiki. Nah, ini kan mau kita buat si garis horizontal yang di tengah. Teman-teman lihat ke titik, ke start point sama end pointnya nih. Nah, ini kan start pointnya di 2. Jadi masukin start point ini ke vertical sini. Ini baru masukin geometri ini ke sini. Terus baru yang akhirnya yang 5 ini masukin ke sini. Oke, sorry. Oke, ini 2. Ini geometri 1. Dan ini 5. Masukin ya. Oke, kita punya 3. Nilainya mungkin bisa diturunin dikit kalau untuk yang di tengah. Jadi kayak ini. Oke. Nah, yang di paling bawah nih, yang paling atas ini, teman-teman bisa tinggal copy aja yang di atas. Tinggal tuker aja, nggak perlu kita ubah si number slidernya di sini. Jadi masukin ini, line ini ke sini. Lakukan hal yang sama pada intinya gitu ya. Lakukan hal yang sama. Ini karena verticesnya masih di 1 sama 2, makanya nggak jalan. Jadi verticesnya itu harus sama dengan nilai di vertices di line yang udah kita buat ini. Jadi ini kan 3 sama 4 ya. Jadi masukin aja ini ketiga. Oke, sorry. Selalu kepencet shift, guys. Sini ketiga. Geometri ini ke
Ini cuy, bukan 3 cuy, sorry. 4 cuy. Oh iya 3, sorry, bener 3, gua bener 3 ternyata. Oke, ini masukin ke 4. Ya paham ya logikanya gitu ya. Oke. Kalau semisalnya ada yang ingin ditanyain nanti ya tinggal ditanyain di komen nanti ya. Nah, oke. Sekarang udah kebuat nih di satu bentukan. Lakukan hal yang sama atau buat bentuk yang sama di semua bentuk ini, di semua pattern ini. Caranya adalah teman-teman tinggal hapus aja list item yang di sini. Tadi kan teman-teman udah di curve ini ada masukin list item untuk menseleksi satu aja dulu. Tujuannya nanti kan supaya mudah. Tadi kan supaya mudah dulu gitu ya. Jadi kita supaya mudah, jadi kita buat satu dulu, baru kita nanti aplikasikan ke semua patternnya. Nah sekarang kita udah buat satu nih. Nah gimana cara mengaplikasikannya ke semuanya? Teman-teman tinggal hapus saja list item ini, tinggal hubungkannya curve ini ke sini. Otomatis semuanya udah kebentuk gitu ya. Ini bisa tinggal teman-teman. Oke. Preview off aja. Langkah terakhir adalah lakukan lofting. Jadi untuk membentuk surface-nya gitu ya. Loft curve. Jadi input ini sini 1, tekan shift 1, shift lagi. Nah sekarang loh kok jadi gini. Nah gampang cara ngatasinnya. Pergi aja ke option, klik kanan di option, pergi ke loft option. Di sini teman-teman lihat ada yang namanya closed loft, ada yang align section. Centang align sectionnya dan commit change. Oke, sekarang you got it. Sekarang kita udah punya fasad yang seperti di awal tadi, seperti di gedung kedutaan US di London tadi gitu ya. Nah ini teman-teman bisa ubah sesuka hati teman-teman dengan hanya 3 parameter ini nih. Teman-teman bisa nambah ininya tuh ya, ubah terubah gitu ya. Nah atau ngurangin ininya dengan supaya bisa sesuai nanti di bangunan teman-teman mungkin gitu ya. Atau ubah di parameternya supaya lebih ya teman-teman bisa lihat sendiri ya perubahannya. Atau bahkan bisa membuat sebuah bentukan yang lain. Nah, jadi kayak bentuk apa nih? Sisik ikan atau apa sih ini ya? Oke. Nah, ini bisa teman-teman deformasi secara sesuka hatinya teman-teman dengan hanya menggeser si 3 parameter ini aja. Ya. Selesai deh. Teman-teman bisa langsung back off dan otomatis sudah ada di Rhinoceros teman-teman. Oke. Cukup mudah membuat fasad seperti itu gitu ya. Oke, kalau gitu ya sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kalau ada yang pengen ditanyain ya silakan drop di comment section di bawah ya. Atau teman-teman juga bisa hubungin gue di IG, DM aja IG gue. Nama IG gue itu @ini_saya_mesa _ 2 kali ya. Teman-teman bisa DM aja di situ atau ya mendingan komen aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau ada yang pengen ditanyain gitu ya. Ya
Kalau gitu oke, sampai di sini dulu video kali ini dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kita yang lain supaya lebih banyak lagi yang pengen yang belajar, Grasshopper ini karena sangat membantu banget di dunia arsitektur atau dunia 3D models gitu ya. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel channel ini. Sampai jumpa.